Ngaduknya kemana tuh? Selamat pagi Ibu ya. Oh, sudah mulai ya. Iya, kita sudah mulai. Ya, selamat pagi Sobat Satker. Bertemu kembali di sini di Salak Bali. Saya Epsilon Nubia Astuti dan rekan saya. Johan Mirza Nugraha. Ya, untuk hari ini spesial ya Bapak Ibu. Salak Bali di tanggal 15 episode ke-7. Ini spesial kami majukan jamnya karena selain jam layanan juga dibatasi sampai dengan untuk ESPM. Oh ya, ini sekalian menyampaikan ya Mas Johan. Jam untuk ESPM dibatasi dari jam 8 sampai dengan pukul 12 WITA ya. Kemudian jam kerja kami juga dibatasi, untuk itu kami majukan Salak Balinya. Selain itu juga karena ada pemberitahuan nanti mengenai capaian output ya Mas Johan ya. Karena kalau kami sampaikan di sore hari sepertinya itu sudah basi ya Bapak Ibu. Jadi di tema episode Salak Bali episode 7 kali ini kami akan menyampaikan mengenai yang pertama capaian output ya, kemudian Simas Paten, lalu Sakti, dan ini tadi kami sudah sampaikan satu tadi mengenai layanan SPM. Jadi 4 tema itu tadi ya Bapak Ibu. Yang pertama supaya ini yang penting nih Mas Johan, yang urgent dulu karena Iya, batasnya. ada satu lagi yang penting Bu. Apa itu? Kita belum menyampaikan selamat ini kepada Oh yang iya. selamat merayakan Hari Galungan, Iya, Rahajeng selamat Rahina Galungan. Rahajeng Rahina Galungan bagi Pada Bapak yang Ibu merayakan yang dan juga merayakan. selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang merayakan ya. Spesial Ya, ini. ya, karena kalau di wilayah Bali ini masih banyak kantor yang masih libur ini Mas Johan ya. Semoga siaran kali ini bisa menemani Ya. Sobat Satker yang di rumah ya Bu ya. Ya, betul. Nanti kan bisa diputar lagi ketika sudah ini ya selesai merayakan hari rayanya. Ya, Bapak Ibu, yang ini tadi kami mau menyampaikan mengenai capaian output, di mana batas penyampaian capaian output untuk periode Maret 2021 ini adalah hari ini ya Bapak Ibu, 10 hari kerja. Jadi meskipun di Bali ini libur 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis karena hari raya Galungan kemudian ya. Tapi untuk penilaian capaian output 10 hari kerja itu tetap dihitung ya Bapak Ibu. Jadi karena bukan libur nasional, jadi untuk lingkup Bali saja, jadi tetap dihitung 10 hari kerjanya itu untuk bulan periode Maret itu sampai penyampaiannya sampai dengan tanggal 15 April 2021. Nah ini Mas Johan, di monitoring kita itu tadi ya karena pas libur ya, jadi masih banyak satker yang belum menyampaikan capaian outputnya, masih banyak, lumayan banyak. Gitu. Tapi masih ada kesempatan sampai malam ini. Sampai malam, iya betul. Kira-kira apa sih Mas Johan yang membuat satker kesulitan untuk menyampaikan capaian outputnya? Ini kan tahun kemarin juga sebetulnya sudah ya capaian output. Iya, itu yang menjadi pertanyaan juga bagi saya. Kenapa? Karena saya lihat itu Bu, di bulan Desember 2020, partisipasi Satker KPPN Denpasar itu sudah sangat tinggi sekali, 98% Bu. Hampir semuanya sudah Desember menyampaikan ya, capaian output. Tapi entah kenapa di bulan Januari, Februari, itu mungkin karena ada delay waktu penyampaian, jadi kayak mungkin sudah lupa itu. Sehingga pada saat pelaksanaan bulan Januari dan Februari partisipasinya menurun. Dan ini untuk yang di bulan Maret tadi bisa disebutkan ada berapa Bu yang masih belum menyampaikan itu? Ada, jangan kaget ya, iya. ada 80. Waduh, ada 80. Nah itu kalau kita pecah permasalahan yang terjadi di Satker itu
ada dua hal. Yang pertama itu ada satker yang sudah menyampaikan tapi datanya masih tidak terkonfirmasi. Data yang tidak terkonfirmasi ini nanti akan dilakukan konfirmasi manual oleh petugas di KPPN. Namun petugas di KPPN itu membutuhkan pengisian alasan yang jelas oleh satker. Jadi ada beberapa satker yang isiannya itu tidak terkonfirmasi, namun pengisian keterangannya itu tidak memadai, seperti dijelaskan hanya realisasi sekian dan progres sekian, hanya seperti itu saja. Padahal kan isian keterangan seperti itu sebetulnya bisa kita baca langsung dari angka yang ada. Jadi itu hal yang tidak perlu ditulis ulang di keterangan. Melainkan yang dibutuhkan ditulis di keterangan itu adalah alasan kenapa gap itu terjadi. Apakah karena terjadinya pandemi sehingga kegiatan belum bisa dilaksanakan, kan menjadi alasan yang masuk akal bagi kami. Sedangkan kalau pengisiannya sederhana dan template copy paste ke semua output itu kami tidak bisa melakukan konfirmasi atas hal itu. Karena kalau alasan-alasannya yang tadi yang tahu satker ya. Betul. Ya, kita kan nggak tahu alasannya. Kalau di satker kan masing-masing ya, internal masing-masing. Kemudian Mas Johan, yang bagi satker yang kira-kira belum punya realisasi bagaimana? Nah itu setelah kita telusuri juga satker-satker yang belum upload tuh ternyata ya masih memiliki realisasi 0. Itu ya realisasi 0, belum adanya realisasi itu bukan menjadi alasan untuk tidak mengirim capaian output. Ya, jadi satker tetap mengirim capaian output, wajib ya. Jadi ini mungkin alasan dari satker karena belum ada output, belum wajib mengirim. Nah, itu yang kita luruskan hari ini, bahwa capaian output begitu Anda memiliki DIPA, itu memiliki kewajiban untuk melaporkan capaian output setiap bulan. Berarti dia harus ini ya, meskipun belum ada realisasi, belum ada kegiatan, tetap harus install aplikasinya ya. Belum ada realisasi itu sebetulnya tidak mungkin kalau dibilang tidak ada kegiatan, karena realisasi itu kan muncul dari realisasi anggaran yang terjadi. Jadi misalnya itu kegiatannya sudah selesai. Sedangkan pada kenyataannya mungkin kita sepanjang bulan ini atau sudah 3 bulan ini sudah melakukan persiapan, sudah melakukan rapat-rapat, sudah melakukan koordinasi yang mungkin memang belum menimbulkan anggaran, menimbulkan biaya. Nah itu dari sisi realisasi memang 0, tapi dari sisi progres itu sudah ada seharusnya. Tadi Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi Pak Johan, kesulitan kira-kira apa yang dialami satker, kesulitan ataukah karena ini lebih rinci kerincian output ya dibanding yang tahun lalu cuma sampai ke output saja. Salah satunya karena ada perubahan desain anggaran ya RSPP itu, sehingga yang dari tahun lalu program output kegiatan sekarang menjadi klasifikasi rincian output dan rincian output itu mungkin kan masih perlu dipelajari oleh satker. Cuman ya sekali lagi kita ingatkan bahwa setiap satker itu yang memiliki DIPA wajib menyampaikan capaian output setiap bulannya di open period nasional, yaitu 10 hari kerja setiap bulan, dan setelah melewati open period nasional tersebut satker harus minta ke KPPN dengan bersurat untuk melakukan open period. Ini pengaruhnya ke IPA sangat besar sekali karena tahun ini ada reformulasi IPA sehingga nilai capaian output itu menjadi yang porsi terbesar 17%. Paling besar sendiri. Nah, yang perlu diperhatikan oleh satker. Kalau tidak mengisi kan nanti di IPA-nya akan terdampak ya. Sangat terdampak. Ya, sangat terdampak. Nah ini untuk satker-satker yang mempunyai beberapa PPK nih juga ya. Pejabat pembuat komitmen ini kan ada beberapa yang mengeluh nih, memang harus ada koordinasi itu ya Mas Johan, karena masing-masing PPK-nya itu harus mengisi outputnya, begitu. Betul, betul. Selain harus ada PPK yang untuk koordinatornya ya. Betul. Ya, ada banyak ya kita satker yang PPK-nya terdiri lebih dari cukup banyak ya. Itu. Nah, Bapak Ibu memang perlu koordinasi internal dari satker sendiri
untuk pengisian capaian output ini. Ya, yang paling mengetahui outputnya ya PPK-nya itu ya. Iya. Jadi nanti pakai user PPK. Itu untuk capaian output masih ada lagi Mas Johan yang mau disampaikan untuk capaian output? Mohon kepada satuan kerja masih ada kesempatan untuk mengupload capaian output periode bulan Maret, ada hari ini sampai malam ya, kita tunggu masih sampai jam 23. Itu tadi Bapak Ibu, semoga capaian outputnya bisa disampaikan hari ini ya, tidak terlambat. Kalau sudah melewati jam 23 itu nanti 23 berapa menit itu nanti sudah tidak bisa dihitung di IPA. Akan mendapat surat cinta dari KPPN. Dan iya, dengan berhati-hati sebetulnya kami juga tidak ingin untuk membuat surat teguran ya Bapak Ibu, tapi di nota dinas dari kantor pusat memang kami diwajibkan untuk membuat surat teguran ke Satker apabila tidak menyampaikan capaian output tepat waktu. Bapak Ibu, kemudian tema berikutnya adalah, nah ini sakti dulu aja ya Mas Johan ya. Terkait sakti ini bagi Bapak Ibu pengguna SAS ya yang nanti rencananya di tahun 2022 sudah menggunakan sakti yang full modul ya. Nah, ini ada beberapa langkah yang harus Bapak Ibu jalani, yang harus Bapak Ibu lakukan, yaitu mengenai pendaftaran email sakti. Nah, ini bagaimana ini caranya Mas Johan, pendaftaran email saktinya? Ya, jadi ini untuk implementasi sakti kan walaupun terlihat masih jauh di masa depan tuh, masih di awal tahun 2022, tapi persiapannya sangat banyak sehingga kita harus mulai melakukan dari sekarang. Jadi untuk yang pertama yang harus dilakukan itu adalah pendaftaran user. Namun untuk pendaftaran user sendiri ini kan cukup panjang ya. Kita sudah melakukan proses itu di tahun 2020. Itu dimulai dari pendaftaran email kedinasan sakti, lalu pembuatan SK penunjukan user, lalu ada penyampaian form user sakti, pendaftaran user sakti tersebut. Lalu yang terakhir untuk hal yang baru tahun ini adalah aktivasi OTP bagi pejabat, itu yang menggantikan sistem PPSPM. Jadi itu pun hanya untuk pendaftaran user aja itu prosesnya panjang. Oleh karena itu kita laksanakan secara bertahap dan pada bulan ini kita fokus dulu kepada pendaftaran email kedinasan sakti. Jadi untuk pengguna sakti itu diwajibkan menggunakan email kedinasan, dan email kedinasan yang diperbolehkan itu pun sudah diatur, yaitu email kedinasan sakti.mail.go.id. Itu nanti akan disediakan oleh Kominfo. Jadi satuan kerja tinggal mendaftar ke KPPN saja. Prosesnya juga sama seperti tahun lalu. Namun kan permasalahan yang ada sekarang itu kita masih belum mengetahui siapa yang nantinya akan ditunjuk sebagai user sakti. Nah, itu oleh karena itu pun yang sudah saya tanyakan di kantor pusat, Bapak Ibu, yang penting mendaftarkan dulu saja pegawai-pegawainya yang kira-kira nanti terlibat di bagian keuangan. Jadi tidak perlu melihat dulu nanti role-nya sebagai apa, tapi nanti yang akan terlibat di bagian keuangan itu mohon segera didaftarkan untuk pendaftaran email kedinasan sakti. Yang terlibat di keuangan siapa saja itu Mas Johan? Ya biasanya kalau di kantor kita ya di bagian kasubag umum ya, di sebagian umum. Termasuk operatornya? Iya, kita tidak melihat lagi nanti dia menjabat sebagai operator persediaan, operator pembayaran, atau menjabat sebagai PPK, PPSPM, KPA. Yang jelas begitu dia selama ini berkegiatan di bagian keuangan, dipersiapkan email kedinasannya dulu. Jadi bagi yang belum memiliki email kedinasan, langsung diajukan pendaftarannya. Jadi kan Satker kan sudah memiliki email kedinasan untuk beberapa pegawai ya, contohnya KPA, operator penganggaran, dan admin. Jadi kan masih ada yang bagian pembayaran, bagian bendahara, bagian PPK, PPSPM itu kan belum memiliki. Walaupun kita tidak tahu nanti siapa yang ditunjuk, yang jelas
yang penting dibuatkan dulu email kedinasannya. Kemudian ini wajib nggak harus PNS gitu ya, yang punya NIK, atau boleh PPNPN gitu ya. Itu Untuk pendaftaran email karena karena ini sifatnya yang penting ada dulu, jadi kita masih tidak melihat role-nya user. Karena nanti PPNPN ataupun PNS nanti dipisahnya itu pada saat pemberian role pegawai. Jadi contohnya untuk bendahara tidak boleh dijabat oleh PPNPN, admin juga tidak dijabat oleh PPNPN. Tapi kan itu masih permasalahan nanti ya pada saat penunjukan user. Itu penunjukan user ya, untuk role-nya dia sebagai apa. Jadi yang penting sekarang didaftarkan dulu. Tapi mungkin juga perlu disiapkan juga ya Mas Johan, misalnya kalau misalnya nanti rencananya ada PPNPN yang mau jadi operator di situ, itu ya mau didaftarkan rencananya mau didaftarkan sebagai role di situ gitu. Jadi persyaratannya apa gitu. Sama kan dengan atau cukup menyampaikan, kalau PPNPN kan belum punya NIK ya, cukup NIK-nya saja atau apa persyaratan lainnya? Di formulir pendaftaran email itu yang bisa di-download di website KPPN Denpasar, di situ hanya mencantumkan nama, lalu NIP, lalu kolom NIK, lalu jenisnya. Jadi apabila PPNPN, NIP-nya itu diisi sama dengan NIK-nya saja. Sedangkan untuk jenisnya disesuaikan. Apakah dia 1 sebagai TNI, 2 Polri, 3 PNS, 4 PPPK, atau 5 PPNPN. Tapi kalau nanti itu tadi untuk pendaftaran email ya. Tapi nantinya kalau sudah dia ditetapkan megang role apa gitu harus punya NPWP ya. Betul. Ya. NPWP itu jadi, pada form pendaftaran usernya itu wajib. Ya, jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa mempersiapkan ketika mau mendaftarkan email Sakti. Jadi kalau misalnya ada PPNPN yang mau didaftarkan ya sebaiknya PPNPN yang mempunyai NPWP juga. Nanti daripada ketika nanti sudah mau dibuatkan role-nya, kita kan persyaratannya harus ada NPWP ya. Jadi harus membuat NPWP dulu yang jadi lama prosesnya. Mungkin itu. Ada lagi ya, Mas Sakti? Sudah nggak ada tentang Sakti? Sakti ya? Fokus ke pendaftaran jadi materinya hanya itu saja yang kita sampaikan. Ya, baik. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu mengenai SIMAS Paten, ini yang terakhir kira-kira 2 minggu yang lalu kami telah mengirimkan mengenai PEN 3 ya. PEN 3 garis miring PB.7.2021. Ini mengenai penilaian PPK PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola PBM. Ini Mas Johan. Ini PEN kaitannya sama SIMAS Paten untuk periode 2 tahun 2021. Nah, ini apa sih SIMAS Paten itu ya? Sebetulnya sudah banyak satker yang tahu ini Mas Johan ya mengenai SIMAS Paten ini penilaian bagi PPK dan PPSPM gitu ya. Tapi ada juga satker yang belum mengetahui. Nah, Bapak Ibu, ini mumpung ada pengumuman ini ya, kaitannya dengan periode kedua tahun 2021 untuk penilaian PPK dan PPSPM, ini dimulai dari 5 April kemarin, 5 April sampai dengan 30 Juni. Ini untuk periode kedua, ya, untuk periode keduanya ini. Jadi, Bapak Ibu yang bagi Bapak Ibu PPK PPSPM yang belum mendaftar di SIMAS Paten ya nanti kami mohon segera untuk mendaftarkan adminnya dulu ya, admin dulu didaftarkan, nanti kami membuatkan user admin. Nah, nanti dari admin satker yang mendaftarkan PPK dan PPSPM-nya ke dalam aplikasi SIMAS Paten ya. Ya, Bapak Ibu, untuk rincinya di PEN 3 ini sudah kami upload di web KPPN Denpasar ya, di bagian pengumuman. Nanti kalau Bapak Ibu ketik KPPN Denpasar gitu kan muncul nanti berandanya nanti dilihat di situ menu-menunya apa, ada menu mengenai pengumuman, Bapak
Bapak Ibu klik, nanti di situ ada mengenai penilaian kompetensi bagi PPK PPSPM. Ya. Kemudian apa sih syarat-syaratnya? Nah, ini Bapak Ibu ada banyak sekali persyaratan karena ada banyak metode pengakuan ya, pengakuan konversi melalui sertifikat pelatihan PPK, kemudian pengakuan melalui sertifikat pelatihan PPSPM, ada sampai 8 ini di peng 3-nya. Bapak Ibu nanti bisa baca di situ. Yang jelas ini Mas Johan, kalau untuk PPK dan PPSPM, ya ini sekarang wajib ya Bapak Ibu mempunyai sertifikat sebagai PNT bagi PPK dan SNT bagi PPSPM. Ya, jadi tidak hanya bendahara saja yang harus bersertifikat. Ya, kalau bendahara harus bersertifikat BNT. Jadi nanti seluruh pengelola keuangan PPK, PPSPM dan bendahara harus bersertifikat. Oke. Nah, Anda juga yang menanyakan ini Mas Johan, nggak ingin ikut jabatan fungsional, jadi tidak mendaftarkan di Simas Paten gitu ya. Jadi sebetulnya ini berbeda Bapak Ibu dengan jabatan fungsional. Kalau untuk Simas Paten ini nanti penilaian untuk PPK dan PPSPM, Bapak Ibu itu tadi ya wajib bersertifikat PPK, PNT, kemudian PPSPM, SNT. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak menginginkan di jabatan fungsional yang perbendaraan, nah itu Bapak Ibu tidak perlu mendaftar di Ejagung ya sebagai jabatan fungsional, tidak perlu. Tapi kalau misalnya menginginkan, nah salah satu syarat di jabatan fungsional adalah itu tadi PNT, SNT dan BNT seperti itu. Jadi kalau di jabatan fungsional ya itu bisa pilihan, tidak diwajibkan. Gitu. Tapi kalau sebagai PNT, SNT dan BNT wajib. Gitu Wajib ya. dimiliki Ya, wajib bersertifikat. Ini sampai kapan? Ya, sampai ininya sih 6 tahun ya. Ya, tapi sertifikatnya itu. Proses konversinya ini sebenarnya 6 tahun, tapi kesananya kan tidak tahu persyaratannya nanti seperti apa ya. Ya, nah, jadi sebaiknya Bapak Ibu segera untuk menyampaikan ini ya pendaftaran di Simas Paten ya. Bagi ada juga yang ini banyak yang bertanya bagi Bapak Ibu PPSPM ya. Saya kan belum mempunyai, memang salah satu persyaratan nah terus melampirkan itu Mas Jan, sertifikat PPSPM. Nah, saya belum punya sertifikat PPSPM, sertifikat pelatihan gitu ya, sertifikat pelatihan PPSPM maksudnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini memang banyak yang belum ya untuk pelatihan PPSPM ini. Nanti kami akan mengadakan refreshment PPSPM. Nah, memang saat ini baru dilakukan oleh kantor pusat. Ya, untuk refreshment PPSPM. Jadi yang kemarin untuk KPPN Denpasar itu baru berapa PPSPM yang didaftarkan ikut refreshment, cuma sedikit. Nah, nanti sepertinya nih rencananya mau di ini ya ke masing-masing KPPN. Kita tunggu saja nanti kabar baiknya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi ya untuk ini. Memang sama-sama mendaftar online sih, tapi kan bisa kalau misalnya dilakukan di KPPN mungkin bisa lebih cepat lagi nanti mereka PPSPM kalau bertanya gitu ya. Jadi sebelum mendaftar di Simas Paten itu seharusnya sudah memiliki sertifikat refreshment seperti itu, Bu. Harus mengikuti refreshment terlebih dahulu. Mendaftar aja dulu nggak apa-apa. Nanti kan ini ya kalau misalnya belum punya refreshment PPSPM akan kami kembalikan, bukan ditolak ya, dikembalikan. Nanti bisa ketika sudah mendapat sertifikat dari refreshment PPSPM bisa langsung dilampirkan lagi. Jadi nggak perlu mendaftar lagi, mendaftar cukup sekali ya. Jadi pada prinsipnya seluruh PPK dan PPSPM itu mendaftar saja terlebih dahulu di Simas Paten.
Nanti yang belum mengikuti refreshment akan kita undang untuk mengikuti refreshment pada saat ada ya Bu ya. Sedangkan yang sudah memiliki refreshment akan kita proses untuk mendapatkan konversi sertifikat. Betul. Nah, untuk PPK sebetulnya syaratnya bisa pakai itu tadi, apa sertifikat ini loh yang PBJ Barjas itu. Sertifikat pengadaan pengadaan barang jasa. Cuma biasanya Satker mempunyai sertifikatnya itu udah lama. Jadi kadaluarsa 4 tahun sampai dengan tahun 2020 gitu ya. Udah kadaluarsanya lama. Jadi biasanya kami minta ini Bapak Ibu jamlat ya, jamlat untuk pelatihan tersebut. Minimal 30 jamlat. Ya, yang untuk sertifikat PBJ yang lama ya. Nah, kalau untuk sertifikat PBJ yang dikeluarkan mulai 2016 cukup melampirkan sertifikat PBJ-nya saja udah itu sudah bisa diakui. Ya bisa diakui yang terakhir 2016 itu. Itu Bapak Ibu, apalagi kemudian mengingatkan lagi menyampaikan mengenai SPM ya Bapak Ibu untuk mengirim SPM di SPM dari pukul 8 sampai dengan pukul 12 untuk periode ini ya bulan puasa bulan Ramadan jam layanan KPPN untuk menerima SPM itu sampai jam 12 ya. Waktu setempat. Jadi Bapak Ibu apabila mengupload lewat dari jam 12 itu nanti akan tertolak oleh sistem. Namun untuk layanan KPPN baik itu HCSO, telepon, persuratan lainnya tetap sampai jam 3. Ya, jam kerja sampai jam. Baik, Bapak Ibu, apalagi Mas Johan yang mau disampaikan? Sudah ya? Dari saya sudah tidak ada. Sudah. Oh iya, ini Bapak Ibu, kami ya nantinya akan mengapresiasi kepada Bapak Ibu yang menjadi peserta di Salak Bali. Jadi kami akan setiap 6 bulan ya, Mas Johan. Nanti kami lihat siapa satker yang paling aktif mengikuti, gitu ya. Berarti kalau mengikuti itu paling tidak mendengar, ya, jadi tahu berita-berita apa, berita terupdate di KPPN. Gitu ya. Nah, baiklah Bapak Ibu, untuk Salak Bali hari ini episode 7 akan kami sudahi. Apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan ya usulan tema apa yang akan kami sampaikan di Salak Bali, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat atau kalau tidak Bapak Ibu bisa melalui WA di salah satu nomor yang Bapak Ibu kenal di pegawai KPPN ya. Nanti ininya tema apa untuk Salak Bali. Nanti akan kami lihat kiranya diperlukan apa tidak ya. Kemudian banyak peminatnya apa tidak dengan keperluannya juga. Baik Bapak Ibu, akan kami sudahi Salak Bali periode 7 kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kami dalam penyampaian berita terupdate di Salak Bali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Selamat siang.